Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama, hal dimana pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang keistimewaan daripada Lailatul Qadri atau malam kemuliaan, atau biasa dimaknai malam yang di dalamnya banyak atau penuh dengan kemuliaan. Tak lupa sebelumnya kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Para pemirsa dimanapun berada, Lailatul Qadri terdiri dari dua kata, yaitu Lailah yang bermakna malam dan Al-Qadri yang bermakna mulia. Sehingga dari pengertian tersebut, Lailatul Qadri adalah malam yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Mengapa disebut malam kemuliaan atau malam yang penuh kemuliaan? Oleh karena malam yang dimaksud ini adalah suatu malam di mana ada banyak peristiwa yang pernah terjadi di dalamnya, yang mana peristiwa-peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang mulia juga, dan pula pada malam tersebut ketika dia terjadi, maka malam itu secara otomatis menjadi malam yang mulia. Hanya saja perlu untuk kita ketahui bersama atau kami ingatkan kembali bahwa malam mulia ini terjadinya hanya satu kali dalam setahun, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Artinya di luar bulan suci Ramadan, Lailatul Qadri ini tidak pernah terjadi. Maka itulah sebabnya kita ini kaum muslim pastinya akan berburu Lailatul Qadri di setiap datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kami kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa disebut sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan? Oleh karena yang pertama, malam tersebut merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi disebut juga malam turunnya Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qadr yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, inna sesungguhnya kami, anzalnahu menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, yang mana merupakan kitab yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena di dalamnya selain mengandung ajaran-ajaran yang secara khusus datangnya dari Rasulullah yang tentunya atas bimbingan Allah, juga di dalamnya mengandung ajaran-ajaran inti daripada kitab-kitab samawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya. Sehingga dengan demikian Al-Quran sesungguhnya adalah merupakan kitab yang sempurna. Bukan hanya sempurna, tetapi sholih likulli zamanin wa makanin. Dia sifatnya adalah universal. Jadi sampai kiamat datang, Al-Quran akan tetap menjadi kitab pedoman terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya di dunia ini. Nah, oleh karena saking luar biasanya Al-Quran ini, sehingga sangat-sangat wajar jika kemudian dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh pula dengan kemuliaan. Selain daripada itu, para pemirsa dimanapun berada, Lailatul Qadri ini juga mulia oleh karena apabila di dalamnya ada orang yang melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala daripada orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, dan seterusnya ila akhir ayat. Ini kemudian memberikan sebuah informasi bahwa orang yang melakukan satu kebaikan itu akan diganjar dengan 700 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, terlebih lagi jikalau hal tersebut terjadinya di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, maka tentunya pahalanya akan jauh lebih banyak. Nah, sehingga karena hal tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, baik itu melalui firman-Nya maupun melalui sabda Nabi-Nya, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadri yang apabila orang beribadah di dalamnya itu khairum min alfi syahr, itu jauh lebih baik atau bahkan melebihi 1000 bulan daripada ibadahnya umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat sejarah atau asbabun nuzulnya ayat ini, sesungguhnya disebutkan oleh ulama kita bahwa Allah bahwa suatu ketika terjadi keadaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan orang-orang Yahudi, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu kala ada seorang Yahudi yang sangat-sangat luar biasa caranya beribadah kepada Allah. Di malam hari sang hamba ini tidak tidur semalaman hanya untuk sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di siang hari si hamba ini berjuang fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kata Nabi dia lakukan kurang lebih selama 1000 bulan. Mendengar cerita tersebut, ternyata beberapa sahabat sampai kemudian berpikir, wah, kalau seperti itu orang-orang terdahulu beramal, bagaimana dengan kita ini umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang umurnya hanya kisaran 60-70 tahun secara umum. Berdasarkan hadis Nabi, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Nah, bagaimana dengan kita ini umatnya Nabi Muhammad yang umurnya notabene jauh lebih singkat. Nah, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar, khususnya ayat 1-3. In a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, ada yang mengatakan sampai ayat 2, ada yang mengatakan sampai ayat 3. Namun terlepas dari hal demikian, intinya bahwa Al-Qadar ini karena luar biasanya istimewanya, sehingga kemudian bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalamnya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan orang yang melakukan kebaikan selama kurang lebih 1000 bulan. Mungkin kalau kita bagi ini 1000 bulan, ya kurang lebih 83 tahun. Berarti orang yang beribadah di malam Lailatul Qadri itu, dia seakan-akan beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Maka dari itu, para pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan tersisa beberapa hari lagi, dan kita tahu semua bahwa sesungguhnya Lailatul Qadri itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun demikian, ada di antara ulama kita yang seringkali menyebutkan dan menyampaikan bahwa biasanya Lailatul Qadri itu turunnya atau datangnya adalah di sisa akhir Ramadan 10 hari terakhir. Nah, sekalipun ini tidak pasti, namun karena kita berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadri ada di situ. Maka dari itu, mari kita sama-sama memaksimalkan bulan suci Ramadan yang sisa kurang lebih 10 atau 11 hari lagi ini. Oleh karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih memperoleh bulan suci Ramadan atau tidak, kita tidak mengetahuinya. Di sisi lain, kita lihat bahwa kondisi kita hari ini begitu mudah kita melakukan dosa oleh karena perkembangan zaman dan kondisi. Sehingga
Jikalau kita tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan untuk memaksimalkan beribadah, maka pastinya selain kita ini akan tertinggal oleh umat-umat terdahulu, maka bisa jadi juga kita akan juga termasuk hamba yang banyak dosanya karena keadaan kita yang menghendaki seperti demikian. Maka dari itu, sekali lagi, mari kita maksimalkan sisa-sisa bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua memperoleh Lailatul Qadri, di mana di dalamnya kita betul-betul beramal dan bahkan banyak amal di dalamnya, sehingga pada akhirnya kita semua menjadi hamba-hamba yang memperoleh keselamatan baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat kelak insya Allah. Demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'an, walaitiklan, wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.